Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nengdiantika, saya dari kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan hasil materi dari negara maju dan negara berkembang. Perbedaan antar negara maju dan berkembang bukanlah perbandingan yang sederhana atau hitam putih. Sebagian besar negara berkembang sedang menuju arah yang lebih baik dan telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Klasifikasi ini adalah cara untuk memberikan pemahaman umum tentang tingkat perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Klasifikasi negara sebagai negara maju atau berkembang adalah langkah pertama untuk memahami perbedaan dalam konteks global. Tetapi setiap negara adalah unik dan memiliki tantangan dan keberhasilannya sendiri. Lalu, contoh perbedaan negara maju dan berkembang seperti apa? Nah, mari kita simak baik-baik. Yang pertama, negara maju memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, sedangkan negara berkembang yaitu memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, kesempatan dalam negara maju kerja yang memadai, sedangkan di negara berkembang tingkat pengangguran yang tinggi. Lalu yang ketiga ada mata pencaharian mayoritas di bidang industri yaitu di negara maju, sedangkan di negara berkembang mata pencaharian ketergantungan di sektor pertanian. Sedangkan keempat, di negara maju pendapatan per kapita tinggi, sedangkan di negara berkembang pendapatan per kapita rendah. Lalu yang kelima ada tingkat pendidikan tinggi di negara maju dan untuk di negara berkembang tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan di negara maju yang keenam itu tingkat kesehatan yang tinggi, sedangkan di negara berkembang tingkat kesehatan yang rendah. Dan yang terakhir, di negara maju teknologi lebih maju, sedangkan di negara berkembang teknologi kurang maju. Contoh negara maju, saya menampilkan beberapa negara maju. Yang pertama yaitu hampir semua benua Eropa, karena semua benua Eropa hampir termasuk negara maju. Lalu yang kedua benua Asia, yang termasuk benua Asia hanya 3, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Lalu untuk yang ketiga, di benua Amerika ada Kanada dan Amerika Serikat. Lalu yang keempat ada benua Afrika yaitu Afrika Selatan. Nah, mari kita simak penjelasan untuk di negara maju. Yang pertama, ekonomi stabil dan kuat. Negara maju dikenal memiliki ekonomi yang kuat, didukung oleh sektor-sektor seperti teknologi, industri berat, dan jasa. Mereka sering memiliki PDB per kapita yang tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah. Kedua, infrastruktur yang berkualitas. Infrastruktur di negara maju seringkali sangat baik. Mereka memiliki jaringan transportasi yang canggih termasuk jalan raya, bandara, dan kereta api modern. Lalu yang ketiga, pendidikan yang tinggi. Penduduk cenderung memiliki akses yang baik ke pendidikan dasar dan menengah serta tingkat kelulusan yang tinggi dari institusi pendidikan tinggi. Negara maju seringkali menempatkan penekanan pada penelitian dan pengembangan dalam sistem pendidikannya, menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pengetahuan, seperti contohnya di Jepang yang memiliki angka pendidikan tinggi mencapai 61,5%. 4. Layanan kesehatan. Negara maju biasanya memiliki sistem kesehatan yang canggih dan tingkat harapan hidup yang tinggi, dan akses ke perawatan kesehatan berkualitas hampir merata. Lalu yang kelima, kualitas hidup tinggi. Warga negara maju sering memiliki akses terhadap kualitas hidup yang tinggi, termasuk fasilitas rekreasi, taman, dan lingkungan yang sehat. Lalu yang keenam ada HAM dan kebebasan berbicara. Negara maju sering dikenal dengan kebebasan berbicara, demokrasi yang kuat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mereka memiliki lembaga-lembaga hukum yang berfungsi baik. Contoh negara berkembang. Negara berkembang ada beberapa yang saya akan sebutkan. Yang pertama, di benua Eropa ada Ukraina, Turki, dan Serbia. Lalu untuk di benua Afrika ada Maroko, Ethiopia. Dan di benua Amerika ada Chili dan Panama. Sedangkan di benua Asia ada Indonesia dan Myanmar. Mari kita simak penjelasan untuk di negara berkembang. Yang pertama, ekonomi dalam proses pertumbuhan. Negara berkembang biasanya memiliki ekonomi yang sedang dalam proses pertumbuhan. Mereka masih bergantung pada sektor pertanian dan industri baru sedang berkembang. Lalu yang kedua ada infrastruktur yang tidak sebaik negara maju. Meskipun beberapa negara berkembang memiliki infrastruktur yang cukup baik,
Banyak diantaranya masih perlu meningkatkan infrastruktur mereka, terutama di pedesaan. 3. Kesehatan pendidikan yang bervariasi. Tingkat akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan berkualitas bisa sangat bervariasi di negara berkembang. Terdapat ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya kesehatan dan pendidikan. Yang keempat, ada perjuangan dengan masalah HAM. Negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam hal hak asasi manusia dan demokrasi. Beberapa negara berkembang mungkin memiliki masalah korupsi atau ketidakstabilan politik. Lalu yang kelima ada kualitas hidup yang tidak konsisten. Kualitas hidup di negara berkembang berkisar dari yang tinggi hingga yang rendah. Beberapa wilayah mungkin memiliki kualitas hidup yang setara dengan negara maju, sementara yang lain masih perlu mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Saya akan menjelaskan tahap-tahap perkembangan negara menurut Rostow. Yang pertama, ada tahap masyarakat tradisional. Di dalam tahap ini, negara diklaim masih belum produktif, relatif primitif, dan masih menjunjung tinggi pemikiran tidak rasional yang diturunkan leluhurnya. Lalu yang kedua ada tahap prakondisi lepas landas. Di tahap ini mereka sudah Lalu yang kedua ada tahap prakondisi lepas landas. Di tahap ini mereka sedang menjalankan atau menuju sebuah perubahan. Lalu yang ketiga ada tahap lepas landas. Di tahap ini negara melakukan berbagai hal yang produktif sampai memperlihatkan adanya perkembangan di sektor perekonomian juga. Lalu yang keempat ada tahap menuju kedewasaan. Di tahap ini negara sudah menuju yang dewasa, sudah melakukan peraturan pertumbuhan. Lalu yang kelima ada tahap masa konsumsi tinggi. Di tahap ini negara sudah tapi sudah lebih maju dan sudah lebih baik gitu daripada tahap-tahap yang sebelumnya. Saya jelaskan salah satunya ada Korea Selatan. Korea Selatan termasuk salah satu negara maju yang ada di benua Asia. Dalam tahap perkembangan negara menurut Rostow, posisi Korea Selatan berada di masa konsumsi tinggi. Nah, bisa kita lihat di situ ada sebuah indeks yaitu yang disebut Miracle on the Han River yang bisa diartikan sebagai keajaiban di Sungai Han. Ini dipakai untuk merujuk pada periode pertumbuhan ekonomi ini. Miracle on Han River tadi ada tulisan perusahaan LG Electronic sama Hyundai Motor. Industri-industri manufaktur semacam itu memberikan dampak yang sangat baik bagi Korea Selatan karena kegiatan ekspor. Hingga sekarang, Samsung, Hyundai Motor, SK, dan LG menjadi 4 negara konglomerat yang berperan banyak terhadap GDP Korea Selatan. Bahkan di tahun 2021, 4 grup tersebut berhasil menyumbang sekitar 778 triliun won untuk GDP Korea Selatan terlepas dari penurunan penjualan karena pandemi. Budaya dan SDM Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan juga menggalakkan edukasi serta peningkatan kualitas manusia. Bahkan angka literasi rakyat Korea Selatan mencapai lebih dari 97%. Sangat besar bukan? Nah, Junanto Herdiawan dalam bukunya yang berjudul Shocking Korea mengatakan bahwa orang Korea sangat bangga dengan produk buatan Korea. Menurutnya, kalau negara Asia lain biasanya mendewakan produk luar negeri, sedangkan orang Korea Selatan justru lebih memilih produk buatan negeri sendiri. Lebih bagus bukan? Mencintai produk dalam negeri sendiri. Nah, lalu ada yang kedua, perkembangan berbagai industri di Korea Selatan. Industri manufaktur ekspor, elektronik, dan otomotif merupakan sumber cuan terbesar negara Korea Selatan. Selain industri tersebut, industri kreatif juga berperan besar loh dalam pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Menurut riset dari Hyundai Research Institute atau HRI, tahun 2018, salah satu boyband Korea, yaitu BTS, menyumbang sekitar $3,54 US dollar
sekitar 50 triliun terhadap ekonomi Korsel per tahun. Nah, negara yang kedua yang akan saya bahas yaitu Indonesia. Indonesia masih termasuk dalam negara berkembang karena masih adanya ketimpangan pendapatan dan masih belum meratanya sarana kesehatan dan pendidikan yang berkualitas di wilayah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang limpah. Namun, hal itu harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Akan tetapi di Indonesia akses masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas masih juga belum merata. Dan itu kita bisa tengok bagaimana kondisi pendidikan kita di daerah terpencil di seantero negeri ini. Bahkan pendidikan di Indonesia yang berkualitas masih didominasi menjadi milik orang yang mampu. Menurut artikel resmi ojk.go.id bahwa data BPS menunjukkan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah atau belum pernah sekolah, belum tamat SD, bahkan tamat SD, yaitu sebesar 39,10%, yaitu didata pada tahun Februari 2020. Lalu tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SMP sebesar 18,23%, SMA 18,23%, dan SMK sebesar 11,95%. Sementara tenaga kerja dengan pendidikan akhir diploma 1, 2, dan 3 dan universitas hanya sebesar 12,60%, yaitu pada data tahun 2020. Itu untuk masa pendidikan yang tinggi masih sangat rendah untuk di negara kita. Sedangkan itu, persoalan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN juga menjadi masalah utama yang dapat menentukan Indonesia dapat menjadi negara berkembang ataupun maju. Bisa kita baca bersama dengan membaca data indeks prestasi persepsi korupsi dari Transparency International yang menempatkan Indonesia di posisi ke-90. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kecepatan dalam pembicaraan saya kali ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.